Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau mempersiapkan hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan, supaya ketika sangkakala itu berbunyi, kita ada dan kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia itu semua saleh berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Beruap sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari.
sebelum usai hariku, dan memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jadikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jadikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Jemaat kekasih Tuhan, mari sekali lagi kita akan tundukkan kepala kita akan rendahkan hati kita, menghampiri tahta kemurahan Tuhan di dalam doa kita. Bersama-sama kita akan berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Raja yang mulia, Bapa yang kekal, kerajaan-Mu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu dan kuasa-Mu mengatasi baik segala yang ada di sorga, yang di bumi, bahkan yang di bawah bumi. Bahkan kuasa kerajaan-Mu melampaui dari segala kehidupan yang sudah ada, yang sekarang ada, bahkan yang akan datang. Melebihi dari segala maut dan kerajaan maut. Kami menghampiri tahta kemurahan-Mu ya Aba ya Bapa, memohonkan anugerah kemurahan kasih-Mu boleh kiranya membawa kami untuk kami boleh hidup, makin kami diperkenan, makin kami dibaharui, makin kami dibersihkan, dan makin kami diubahkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ini doa kami, memohon kiranya waktu dan kesempatan yang indah, kembali kami boleh nikmati untuk kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Urapan dari tempat yang maha tinggi, kuat kuasa ilahi itu ada bersama kami, mengurapi setiap pribadi kami, dimanapun kami berada, yang boleh mendengar dan menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Juga kami yang ada di rumah-Mu, Tuhan, biar kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap perkataan firman Allah yang akan kami baca, yang akan diuraikan, biar oleh pengertian yang bersumber dari hikmat sorga, kami akan mendapatkan pengertian ilahi itu Tuhan. Hamba berdoa dan mohonkan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, minggu yang kita jalani adalah minggu kita merindukan bagaimana kehidupan sorga, kuasa sorga, kemuliaan sorga itu boleh diberikan kepada kita dalam sebuah pengertian yang bersumber dari hikmat Allah. Roh hikmat dan wahyu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kuasa firman Allah, biar itu boleh bekerja dalam setiap kehidupan kita
untuk mempersiapkan kita supaya kita kedapatan layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita mau belajar mempersiapkan kehidupan di dalam kerajaan sorga. Bukan nanti kita percaya setelah kematian datang kita akan hidup dalam kerajaan sorga. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita merindukan dan kita percaya hidup dalam kerajaan sorga itu adalah sebuah kepastian yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu harus nyata dalam sebuah kehidupan keseharian kita. Kita harus memperagakan hidup di dalam kuasa kerajaan sorga. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melanjutkan belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya roh hikmat dan wahyu yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus Allah akan ada atas setiap kehidupan kita, mengurapi kita, memampukan kita untuk kita bisa mengerti rencana dan kehendak Allah. Sebagaimana ayat yang sudah kita pelajari dari minggu yang lalu, bicara tentang sorga. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 dan ayat yang kedua, berbicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, di mana yang lama itu sudah berlalu. Lalu kita melihat kota kudus Yerusalem baru yang turun dari sorga. Dan yang ketiga, bagaimana pengantin perempuan berhias, berdandan untuk suaminya. Inilah kebenaran firman Tuhan tentang surga yang perlu menjadi dasar untuk kita akan menerima penyingkapan yang lebih dalam lagi. Surga bukan hanya sebuah khayalan. Surga bukan sebuah pengertian yang terbatas oleh karena informasi yang terbatas yang kita punya. Tetapi surga yang adalah sebuah kenyataan, di mana ada tata laksana hidup. Bagaimana di dalam kerajaan surga kita menjalani kehidupan itu. Ada pemerintahan dan ada kehidupan masyarakat surga yang semuanya itu dikerjakan oleh kuasa kasih Allah. Diperkenan masuk dalam kerajaan sorga bukan karena usaha dan perbuatan baik manusia. Sebab yang membuat manusia itu ditolak dan dibuang dari sorga karena ada dosa. Dosa dan perbuatan baik bukanlah dua hal yang bisa untuk saling menyelesaikan. Kekasih-kekasih Tuhan, dosa tidak pernah bisa diselesaikan dengan perbuatan baik manusia. Karena di balik perbuatan baik manusia, ada yang namanya kuasa dosa yang ada bekerja di dalamnya. Itu nyata dalam perbuatan baik manusia, di mana semuanya didorong oleh keakuan, kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu tidak ada perbuatan baik manusia yang dapat menyelesaikan dosa. Karena Alkitab mengatakan perbuatan baik manusia itu hanyalah kain kotor di hadapan Allah. Sebuah kenajisan di hadapan Allah. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur bahwa apa yang menjadi hal utama manusia dibuang dari kerajaan sorga. Manusia tidak diperkenan ada tinggal dalam kerajaan sorga, yaitu karena dosa. Itu telah dikerjakan dan telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur bahwa firman Allah itu bukan hanya tinggal menjadi sebuah buku, kitab. Tetapi Sang Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Apa yang tertulis dalam kitab suci itu telah dimanifestasikan dalam sebuah kehidupan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, Isa Rohullah itu. Dan saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus, yang telah mengampuni dosa kita dan membayar lunas harga penebusan dosa kita di kayu salib,
maka kita diperkenan untuk kita boleh masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, pengampunan yang Yesus berikan kepada kita bukan saja anugerah kita diperkenan, untuk kita diperdamaikan dan kita diperkenankan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi di dalamnya juga ada sebuah anugerah untuk kita berjuang mencapai kesempurnaan. Untuk kita boleh diperkenan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, pengertian tentang kehidupan sorga yang bukan saja kita diperkenan masuk, bukan saja kita rindu untuk diperkenan masuk, bukan saja kita terhindar dari api neraka yang kekal. Tetapi lebih daripada itu kita perlu memiliki pengertian yang benar, yang bersumber dari hikmat Allah, supaya kita mengerti keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalamnya ada anugerah, kesempatan untuk kita mengambil bagian dalam pertandingan iman, untuk kita mencapai kesempurnaan. Mari kita belajar menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi kita dalam pertandingan iman. Mari kita berfokus, mari kita menggerakkan seluruh potensi kehidupan kita, memaksimalkan untuk kita mencapai apa yang Tuhan mau dalam pertandingan iman, yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, kita mau belajar hari ini lebih lanjut bagaimana kita mempersiapkan kehidupan untuk kita boleh ada di dalam kerajaan sorga. Bukan saja kita diperkenan masuk, tapi kita boleh mencapai prestasi untuk kita layak memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Sebagaimana kita sudah memperhatikan juga di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Dari ayat yang ke-9 hingga 14, kita sudah belajar minggu yang lalu, kita mau memperhatikan bagian yang ke-11 dan sampai bagian yang ke-14. Bagaimana kita mempersiapkan, mengenakan sebuah kehidupan anak-anak kerajaan di bumi ini sebagai persiapan kita untuk kita akan memerintah bersama dengan Dia di sorga. Ayat yang ke-11 dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sisa di dunia yang akan lenyap ini? Kita akan mengisi hari-hari hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, yaitu supaya kita mengejar kekudusan itu. Kalau langit dan bumi yang ada ini akan lenyap dan hancur dengan begitu mengerikan, ada standar minimal yang harus kita perjuangkan untuk kita capai dalam kehidupan yang sisa ini. Yaitu dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk kita memerintah di dalam kerajaan sorga, ada standar minimal yang harus kita capai di dalam pertandingan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada sebuah tanggung jawab untuk kita berjuang, yang Alkitab mengatakan mencapai garis akhir. Kita harus berjuang untuk kita mengarahkan hidup kita kepada panggilan sorgawi. Rasul Paulus
mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang di belakang Rasul Paulus itu bukan berbicara tentang hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang najis. Tetapi justru sebaliknya, hal-hal yang sifatnya agamawi, prestasi-prestasi yang dipuji dan dikagumi orang, yang dikejar oleh manusia, yaitu sebuah pujian dan penghargaan manusia. Waktu Rasul Paulus menemukan bahwa panggilan sorgawi itu jauh lebih mulia dari segala yang agamawi itu, prestasi agamawi. Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya itu dia anggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan rencana dan kemuliaan yang Allah sediakan di depan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita harus mengarahkan hidup kita kepada panggilan sorgawi itu. Oleh sebab itu, keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita harus kita mengerti di dalamnya ada sebuah tanggung jawab untuk kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kekasih-kekasih Tuhan, berbuat baik di dalam anugerah yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus itu wajib. Itu bukan pilihan atau tawaran. Tetapi berbuat baik itu bukan untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi berbuat baik itu adalah sebuah naluri ilahi yang akan bertambah-tambah kepada kita. Rasul Petrus mengatakan itu adalah bagian kodrat ilahi kita. Sehingga di dalam perjalanan hidup setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita akan bergairah untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan dan yang kudus di hadapan Allah. Itu tanda bahwa kita benar-benar ada di dalam Kristus. Itu artinya benar-benar kita menerima anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar status agama kita. Bukan cuma sebuah legalitas keanggotaan gereja yang kita punya menjadi jaminan bahwa kita sudah menerima keselamatan. Tapi keselamatan yang sesungguhnya yang kita terima dalam Kristus Yesus itu akan mendorong kita untuk kita hidup melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, standar minimal yang kita harus tahu dalam keselamatan yang Tuhan beri untuk kita boleh mencapai kesempurnaan, yaitu kita harus mengejar kekudusan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk sebuah kehidupan yang suci dan saleh, itu bukan sebuah kehidupan yang dari luar kita perjuangkan. Tetapi kehidupan suci dan saleh itu adalah sebuah hasil atau buah dari kehidupan itu sendiri. Sehingga kesalehan hidup itu bukan pura-pura, bukan kemunafikan. Betapa tragis ada begitu banyak kekristenan hari ini, kesalehannya itu hanya sebuah sandiwara. Kesalehannya hanya tampil di saat-saat ritual-ritual agama. Kekasih-kekasih Tuhan, kehidupan yang saleh, yang kudus yang Tuhan mau, itu adalah sebuah hasil atau buah dari kehidupan yang berakar kuat, yang bertumbuh sehat dan berbuah lebat. Oleh sebab itu mari kita memperhatikan bagaimana kehidupan saleh, kehidupan suci yang harus kita perjuangkan untuk kita kenakan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengatakan, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu memiliki sebuah pengertian yang benar dalam iman kita di dalam Kristus Yesus.
menghadapi hari yang sukar di mana dunia ini sedang memasuki kesudahannya, kehancurannya, kebinasaannya. Iman kita di dalam Kristus Yesus bukan cuma percaya kita mati masuk surga. Tapi iman, percaya kita kepada Kristus Yesus juga kita sedang menantikan hari yang mulia itu. Bagi kita yang sudah menerima anugerah penebusan, hari itu adalah hari yang kita nantikan karena kemuliaan di mana Kristus sebagai mempelai pria sorga akan datang dan menjemput kita mempelai wanitanya. Gereja yang mempersiapkan diri untuk hidup kudus dan benar. Supaya menjadi mempelai wanita yang layak untuk dimuliakan bersama dengan dia, sang mempelai pria sorga. Saudara, itu hari yang mulia yang kita nantikan. Tapi bagi dunia ini, itu hari yang sangat menakutkan. Tidak ada satu kekuatan manusia yang akan sanggup berdiri bertahan. Sebab semuanya akan bergetar, lutut akan bergetar, lutut akan bertelut. Dan setiap mulut akan mengucapkan dan memanggil nama Allah. Mengakui kebesaran Allah di tengah yang namanya hukuman dan malapetaka. Saudara, kita seringkali melihat bagaimana waktu gempa terjadi, waktu peristiwa dahsyat terjadi. Dari mulut manusia itu spontan keluar pernyataan tentang kebesaran Allah. Allah yang maha besar. Oh saudara kekasih, hari yang mulia itu bagi kita hari yang kita nantikan. Tapi bagi dunia hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Karena penghakiman Allah sedang dilaksanakan. Dan saudara kekasih, dan kalau kita mempelajari langit bumi yang ada ini akan berlalu. Akan berkesudahan, akan lenyap. Saudara, artinya bahwa langit dan bumi ini bukan akan tidak ada. Berlalu itu bukan berarti menjadi tidak ada. Sebab kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, di dalam Wahyu pasal yang ke-21, saudara kekasih, kita akan menemukan bagaimana yang berlalu itu karena Tuhan membuat sesuatunya menjadi baru. Artinya bahwa langit dan bumi yang hari ini akan lenyap oleh nyala api yang membinasakan. Tapi di saat yang sama nyala api yang membinasakan itu juga akan memurnikan. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Itulah langit yang baru, bumi yang baru, di mana ada kebenaran. Saudara kekasih, hari yang akan terjadi, masa depan dunia ini mengerikan karena penghukuman Allah. Tetapi di saat yang sama, iman kita di dalam Kristus Yesus menantikan hari yang mulia. Karena hari itu, hari di mana kita gereja, kita umat ketebusannya, akan diselamatkan dari yang namanya kebinasaan dan hukuman atas dunia ini. Untuk kita dipersiapkan dan kita akan dilayakkan untuk kita masuk di dalam pesta kawin anak domba Allah. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang menantikan dan mempercepat hari Tuhan itu. Menanti dan mempercepat. Kata menantikan itu memiliki sebuah pengertian sesuatu yang sifatnya bukan pasif. Sebab kalau dilihat dari makna kata menanti, itu nyata dalam sebuah tindakan di mana pasif. Kita menanti. Kita tidak pergi jauh-jauh. Kita hanya di tempat. Kekasih-kekasih Tuhan, tetapi pengertian yang Alkitab ajarkan pada kita menantikan dan mempercepat hari Tuhan, itu berbicara tentang sebuah tindakan aktif. Bahkan tindakan yang lebih dari yang sudah yang ada, yang pernah kita lakukan. Secara spirit, secara manusia batin kita, ini adalah kesempatan emas untuk kita akan bekerja lebih giat.
dari hari-hari yang sudah. Saudara mengambil dari sebuah kisah ketragisan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya, dalam kehidupan zaman hakim-hakim ada seorang yang bernama Simson. Kekasih-kekasih Tuhan, sekalipun dalam perjalanan hidupnya dia mengalami sebuah kegagalan. Tetapi di akhir dari kehidupannya dia mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Hari-hari hidup hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan bumi dengan segala isinya. Ini juga harus menjadi persiapan kita kalau kita akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Mari seperti Simson, sekalipun dalam perjalanannya mungkin dia mengalami ketragisan. Hidupnya dipermalukan, kekuatannya hilang. Oh, dulu ditakuti, tetapi sekarang justru dihina dan dilecehkan. Tapi kekasih-kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, saat terakhir kehidupan Simson, dia mendapatkan satu kesempatan, dia bertobat. Dan dia mohon kemurahan Tuhan, untuk dia boleh mengakhiri perjalanan pertandingan kehidupannya dengan benar. Dan Tuhan memberi kesempatan itu kepada Simson. Bahkan Alkitab menuliskan, waktu hari kematiannya, Simson mendapatkan kesempatan. Kematiannya itu bersama dengan yang namanya musuh-musuhnya. Dan Alkitab mengatakan musuh yang dibinasakan oleh Simson pada hari kematiannya itu jauh lebih banyak daripada waktu dia hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan kesempatan akhir ini justru kita abaikan dan kita sia-siakan. Tapi biar kesempatan akhir ini kita mau minta anugerah Tuhan, hidup di dalam kuasa pertobatan. Dan biar kita akan mengakhiri pertandingan iman kita sebagai pemenang untuk kita layak dimuliakan dalam kerajaan sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, menantikan dan mempercepat hari Tuhan adalah sebuah tindakan aktif yang perlu kita kerjakan. Kesempatan hidup yang Tuhan masih beri di tengah kesukaran-kesukaran ini, jangan menghambat kita untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari kita kerjakan dengan lebih giat lagi. Menantikan dan mempercepat hari kedatangan Tuhan. Waktu kita berfokus kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Maka kehidupan saleh, kehidupan suci, itu akan dengan sendirinya menjadi sebuah hasil atau buah dari kehidupan kita. Kehidupan yang berakar kuat kepada firman yang benar, firman yang murni, firman yang suci. Kita berakar kuat. Firman bukan lagi menjadi sarana untuk kita menuntut Tuhan memberkati kita. Tapi firman menjadi sebuah kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bukan apa yang sudah kita beri. Tapi masalahnya berapa banyak sisa yang masih kita pertahankan untuk diri kita. Ini waktunya untuk kita tidak meninggalkan sisa-sisa kebaikan untuk diri kita. Tapi seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan, kita akan persembahkan untuk Tuhan kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau hidup kita berakar kuat di atas firman yang tulus, firman yang suci, firman yang benar, maka pertumbuhan kita akan sehat. Dan buah yang kita hasilkan, itu adalah buah yang benar. Sebuah kehidupan yang saleh. Bukan karena agamawi saudara, bukan karena saudara berkhotbah. Bukan karena saudara sedang yang namanya, memanifestasikan kuasa-kuasa karunia Roh Kudus. Kehidupan saleh tidak berbicara tentang yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, sebuah kehidupan saleh adalah sebuah kehidupan yang real.
antara kehidupan kita di luar dan yang di dalam, itu tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah sebuah hasil dari kehidupan yang berakar di dalam firman yang murni, bertumbuh sehat dan berbuah kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat ayat selanjutnya, ya, kita yang menantikan dan mempercepat hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsurnya dunia akan hancur karenanya. Ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, langit yang baru, bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, di dalamnya ada yang namanya perjanjian, sesuai dengan janjinya. Oleh sebab itu saudara kekasih, kalau kita percaya anugerah keselamatan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ada masuk di dalam langit yang baru, bumi yang baru. Ingat, semuanya itu tidak pernah bisa terlepas dari sebuah perjanjian kekal Allah. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, hal yang selanjutnya yang hari ini kita akan pelajari, langit yang baru, bumi yang baru, mengajarkan tentang kehidupan yang saleh, yang kudus, yang harus kita peragakan. Yang kedua, kita harus hidup di dalam yang namanya perjanjian kekal Allah. Allah adalah satu pribadi yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang perjanjian Allah yang kekal, itu memiliki pengertian bahwa Allah itu berjanji dengan dirinya sendiri. Bukan Allah itu mengikatkan janjinya kepada kita, manusia ciptanya. Kenapa saudara? Karena antara Allah dan manusia itu adalah dua posisi, dua kondisi yang sangat tidak seimbang. Dia pencipta, dan kita ciptaan. Kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang perjanjian kekal Allah, Allah itu mengikatkan dirinya kepada dirinya sendiri. Itu yang kita harus mengerti, perjanjian kekal Allah. Dan kepada kita, Allah memberikan kesempatan untuk kita mengikatkan diri, kita masuk di dalam perjanjian kekal Allah. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengambil bagian di dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan dirinya sendiri. Dan dalam perjanjian kekal Allah itu, di dalamnya ada satu perjanjian bahwa Allah akan bertanggung jawab untuk ciptaannya, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepada kita diberi anugerah sebagai ciptaan yang Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk kita boleh menggabungkan diri, memasukkan hidup kita di dalam perjanjian kekal Allah. Saudara kekasih, inilah perjanjian kekal yang Tuhan mau untuk kita yang sudah ditebus dengan darahnya, yang sudah dipersiapkan dan didandani untuk supaya kita ini menjadi mempelai wanitanya. Jemaat atau gereja dalam konteks sebuah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan bukan lagi dengan darah binatang, tapi gereja umat Allah dalam ikatan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Bicara tentang gereja, ini ide gereja itu datang dari Tuhan. Bukan ide dari yang namanya manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, gereja menjadi jemaat atau gereja menjadi mempelai wanitanya. Ide ini adalah datang dari Allah. Karena ide ini adalah rancangan dan rencana Allah dari sejak semula.
Oleh sebab itu kita harus mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai umat ketebusan, sebagai jemaat. Kita harus menjadi jemaat yang mempersiapkan diri menjadi mempelai. Artinya saudara, kata mempelai itu berbicara tentang kehidupan yang terikat dengan perjanjian setia. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat dalam sebuah kisah kehidupan di bangsa Israel, ada tradisi seorang wanita yang sudah dipertunangkan dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini harus kembali ke rumah bapa, mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk pada hari pernikahan itu. Dan kepada mempelai wanita yang ditinggal oleh mempelai pria yang mempersiapkan segala sesuatu di rumah bapa. Kepada mempelai wanita ini diikat perjanjian dengan dirham. Sebab itu kalau kita melihat kisah perumpamaan yang Yesus sampaikan, ada anak terhilang, ada domba terhilang, ada dirham yang hilang. Dan kalau dirham itu ditemukan, betapa bahagianya sang mempelai wanita. Kenapa? Kalau sampai mempelai wanita kehilangan dirham itu, artinya dia tidak mempersiapkan dan dia tidak menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh mempelai pria yang sudah dipertunangkan, yang sudah dipersiapkan untuk masuk di dalam pernikahan itu. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, sebagai gereja kita harus tahu bahwa hidup kita sudah diikat, sudah dipertunangkan. Ya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kita sudah dipertunangkan kepada mempelai pria sorga. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, menantikan dan mempercepat hari kedatangan Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam yang namanya ikatan perjanjian setia Allah. Dan ikatan perjanjian setia Allah kepada kita, yaitu mempersiapkan kita untuk kita menjadi mempelai wanitanya. Sebab itu bicara tentang iman kekristenan kita, percaya kepada Yesus bukan cuma kita percaya mati masuk surga. Tapi kita juga harus mempersiapkan hidup kita untuk kita menjadi mempelai wanita yang layak menyambut kedatangan mempelai pria sorga. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana mempelai wanita, gereja, jemaat, itu dibangun dari sebuah kehidupan yang bersumber dari kayu salib. Seperti Hawa diambil dari rusuk Adam, demikian juga gereja telah dilahirkan dari rusuk Kristus Yesus yang tergantung di kayu salib. Di mana tombak tentara Romawi telah menembus rusuknya dan dari sana air dan darah mengalir. Di sanalah gereja dilahirkan. Saudara, menjadi orang percaya kepada Yesus bukan status agama saudara terdata di dalam kependudukan saudara. Tidak. Bahkan lebih daripada itu. Kekristenan kita itu dilahirkan dari rusuk sang mempelai pria yang tergantung di kayu salib, yang oleh tombak tentara Romawi itu menusuk lambungnya. Dan dari antara rusuknya inilah mengalir air dan darah, melahirkan mempelai wanitanya. Saudara, Yesus mati di kayu salib karena dia sungguh-sungguh memperjuangkan hidup kekal kita. Saya ulang. Kematian Yesus di kayu salib dengan sangat hina dan menderita. Karena dia berjuang sungguh-sungguh sampai tetes darah terakhir. Sampai sempurna.
Yesus telah membayar harganya dengan sungguh-sungguh. Harga yang mahal dia bayar untuk hidup kekal kita. Saudara, bukan hanya untuk sebuah keyakinan masuk surga. Tapi sebuah kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan dan kerjakan. Yesus telah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yesus telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menuntaskan itu bagi kita. Oleh sebab itu sebagai gereja, sebagai orang percaya, engkau adalah mempelai yang telah dipertunangkan dengan mempelai laki-laki sorga. Engkau adalah mempelai wanita. Oleh sebab itu engkau harus mengerti kenapa engkau percaya kepada Yesus. Bukan engkau menikmati fasilitas sorga semata-mata. Sebab fasilitas sorga itu dengan sendirinya akan menyertai kita. Tapi itu bukan tujuan utama, sebab tujuan utama kita telah ditebus dan percaya kepada Yesus adalah kita mempersiapkan sebuah kehidupan yang layak. Kita berjuang untuk sebuah kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang perjanjian Allah. Allah itu janjinya itu terbukti, murni dan teruji. Dari sejak manusia pertama diciptakan, pihak manusialah yang gagal. Pihak manusialah yang mengkhianati perjanjian setia itu. Tapi kita bersyukur bahwa kasih dan setia Tuhan itu tak berkesudahan. Itu artinya saudara, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, itu kesempatan untuk kita belajar untuk setia kepada perjanjian Allah. Sebab hidup kita ini yang terbatas. Kasih setia Tuhan tidak terbatas, tapi kesempatan hidup kita terbatas. Oleh sebab itu jangan kita mengakhiri kehidupan kita dengan kita tetap tinggal di dalam yang namanya kehidupan yang tidak setia. Pengiringan kita kepada Kristus itu setia sampai mati untuk kita mencapai kesempurnaan. Untuk itu mari kita mau belajar hidup yang Tuhan masih percayakan kita hari-hari ini. Kita mau belajar setia, melakukan apa yang Tuhan mau. Perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk kita jalani kehidupan kita. Bukan lagi kita mengejar apa yang ditawarkan dunia, apa yang diinginkan oleh mata dan keangkuhan hidup. Tapi mari kita mau mengejar yang namanya perkara-perkara ilahi. Sebuah kehidupan ilahi, kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan terus belajar dalam minggu-minggu ke depan melanjutkan bagaimana kita mau belajar hidup lebih lagi kita mengerti hidup di dalam kuasa kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar bagian selanjutnya mempersiapkan diri hidup di dalam kerajaan sorga. Kami boleh berjuang hidup kudus dan suci untuk kami menantikan dan mempercepat hari kedatangan Tuhan. Kami mau hidup di dalam ikatan perjanjian sebagai mempelai wanita. Kami mau terus hidup kami dibersihkan. Kami mau terus hidup kami makin disempurnakan, disucikan oleh kuasa firman dan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak hamba berdoa berkati jemaat-Mu. Untuk kami akan terus menjalani hari-hari hidup ke depan. Di tengah dunia sedang mengalami penggenapan janji Tuhan akan lenyap dan binasa. Kami menantikan hari yang mulia. Yaitu di mana Kristus Yesus akan datang sebagai mempelai sorga. Mempelai pria sorga menyambut kami. Mempelai wanitanya. Kiranya anugerah, kemurahan Tuhan turun atas kami, gereja-Mu, jemaat-Mu. Untuk hidup dipersiapkan, hidup berfokus kepada keabadian. Hamba berdoa, biar kehidupan yang Tuhan masih percayakan kami jalani, pemeliharaan dari sorga, itu terjadi. Berkat-berkat secara materi dan jasmani, Tuhan tambahkan dan limpahkan. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, kami percaya sumber berkat kami datang dari sorga. Hamba berdoa berkati, beri kekuatan, kesehatan, dan iman yang teguh untuk kami jalani hari-hari hidup ke depan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita semuanya.